Selamat Sabat teman-teman. Wah, senang sekali rasanya. Sabat hari ini kami guru sekolah anak-anak mendapat kesempatan yang istimewa. Kami dapat berkunjung di rumah teman kita semua, yaitu Fanya. Halo. Nah, pada sabat hari ini Kak Fendi juga ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, saat ini anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Kita semua nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Baik, kita akan berdoa untuk memulai serangkaian acara kita pada saat ini. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari Sabat yang Engkau berikan buat kami. Saat ini kami anak-anak-Mu bersyukur atas indahnya hari Sabat yang kami dapat rasakan bersama dengan mama, papa, beserta keluarga yang lain. Ya Bapa, saat ini kami berada di rumah adik kami Fanya untuk memulai serangkaian acara sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau akan berkati adik kami Fanya di dalam pertumbuhannya setiap hari. Perpintaran dari sorga biarlah menjadi milik dari adik kami Fanya. Dan Engkau juga akan memberkati anak-anak kami yang lain yang berada di rumah yang pada saat ini sedang mengikuti acara sekolah sahabat anak-anak. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ayat hafalan dan juga lagu pujian yang akan dibawakan oleh Fanya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
karena pada sabat ini kita boleh mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Fanya. Terima kasih ya Fanya. Begitu juga dengan ayat hafalannya. Nah, pada sabat ini Kak Deborah mau membuat prakarya tentang sebuah kapal yang sangat besar. Fanya tahu Tahu. siapa dulu yang membuat sebuah perahu yang sangat besar? Nabi Nuh. Bagaimana dengan teman-teman yang di rumah? Nah, pada sabat ini kita sama-sama tahu bahwa Nuh adalah seorang yang menurut akan semua perintah Tuhan. Pada waktu itu, Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat sebuah apa? Sebuah bahtera yang besar. Dan Nabi Nuh mengajak siapa aja, Fanya? Yang pertama, Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Nah, pada saat ini Tante Deborah mau membuat prakarya perahu Nabi Nuh dan keluarga Nabi Nuh. Nah, prakarya sahabat ini membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah lem. Yang kedua adalah piring plastik. Yang ketiga adalah stik es krim. Yang keempat adalah origami. Yang kelima adalah gunting. Yang keenam, beberapa gambar. Oke, mari sama-sama kita kerjakan ya.
Nah, teman-teman, seperti ini ya hasil prakarya kita saat ini. Teman-teman nanti bikin seperti gini ya kayakannya. Ya, seperti ini. Bagus kan? Dengan stik ice cream dan piring saja kita bisa membuat keluarga Nabi Nuh. Bisa disimpan, bisa dibuat main atau ditempel di dinding. Jadi setiap saat kita bisa mengingat bagaimana Nabi Nuh dan riwayat keluarga Nabi Nuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Deborah yang sudah membawakan keterampilan pada hari Sabat ini. Dan anak-anak yang di rumah nanti bisa dicoba ya. Bagaimana tadi kita sudah diajarkan untuk membuat keterampilan dan nanti dibuat di rumah yang bagus, yang bisa ditempel nanti mungkin di dinding ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita duduk manis mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Mendengarkan cerita Alkitab yang Sabat hari ini akan disampaikan oleh Kak Tania. Selamat Sabat. Kembali lagi ya, kita akan mendengarkan satu cerita rohani anak-anak yang berjudul Esther dan Mordekai. Ayat bacaannya terdapat di dalam Esther 1 dan 2. Orang tua Esther sudah meninggal ketika ia masih sangat kecil. Dan karena orang tuanya sudah meninggal, maka Esther dibesarkan oleh saudaranya yang bernama Mordekai. Mordekai adalah salah seorang pegawai dari Raja Persia yang namanya adalah Raja Ahasveros. Istana raja adanya di kota Susan. Suatu ketika, Raja Ahasveros mengadakan pesta. Wah, siapa yang pernah diundang untuk acara pesta? Nah, di sini juga ketika Raja Ahasveros mengadakan pesta, mereka mengundang semua pembesar dan pegawainya, tentara dan kaum bangsawan, semua hadir di acara pesta tersebut. Tetapi Ratu Wasti menolak permintaan raja untuk hadir di sana. Dan sang ratu tidak menghormati raja karena dia menolak apa yang diperintahkan raja. Ratu Wasti tidak taat kepada raja, maka akhirnya
raja mencari pengganti untuk ratu yang baru. Dan pada akhirnya, raja telah memilih Ester sebagai pengganti Ratu Wasti di kerajaannya. Pada waktu itu, Mordekai mempunyai seorang teman yang juga bekerja di kerajaan. Temannya juga mempunyai jabatan yang tinggi di kerajaan, namanya Haman. Suatu ketika, raja memerintahkan semua orang untuk berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau. Dia tidak mau berlutut dan bersujud. Maka Haman menjadi marah. Dan karena Haman tahu bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi, maka ia berencana untuk memberantas semua orang Yahudi di kerajaan Ahasveros. Dan karena itu, inilah yang ia lakukan. Haman berdusta kepada raja mengenai orang-orang Israel. Dia berkata kepada raja bahwa mereka adalah orang-orang jahat yang tidak mau mentaati hukum-hukum Tuanku. Ia berkata mereka patut dihukum mati. Lalu Ahasveros tidak tahu bahwa Ester istrinya seorang Israel. Maka ia mendengarkan Haman dan ia menyuruh dibuat hukum yang memerintahkan supaya pada suatu hari tertentu semua orang Israel harus dibunuh. Haman pun menghadap raja dan mendapat persetujuan juga. Titah yang akan disebarkan ke segenap penjuru kerajaan, yaitu perintah untuk memusnahkan orang Yahudi. Ketika Mordekai mendengar tentang hukum itu, ia sangat bingung. Ia mengirim pesan kepada Ester, "Kau harus membantu dan memberitahu raja dan memohon supaya ia menyelamatkan kita." Oh, bagaimana ini? Karena hukum di Persia tidak memperbolehkan seorang menemui raja kecuali diundang. Dan pada saat itu, raja tidak pernah memanggil Ratu Ester untuk menghadap raja. Dan Ester sekarang harus melakukan tugas yang sangat berisiko ini. Karena sekiranya raja tidak berkenan untuk menemui Ester, maka tentunya ia akan dihukum mati. Dan inilah yang dilakukan Ester. Sebelum menghadap raja, Ester meminta semua orang Yahudi untuk ikut berpuasa dan berdoa selama 3 hari bersama dengan Ester dan semua dayang-dayangnya. Ratu Ester akhirnya menemui raja, walau tanpa diundang. Misinya adalah untuk menyelamatkan bangsanya. Pada saat-saat yang menegangkan itu, akhirnya raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester, yang berarti bahwa Ester diterima, ia tidak akan dibunuh. Dan Ester pun mengundang raja dan Haman kepada perjamuan besar. Pada perjamuan itu, Ester menyampaikan kepada raja tentang semua rencana jahat Haman kepada bangsa Yahudi. Raja menjadi sangat marah ketika mendengar hal itu. Lalu raja memerintahkan supaya Haman dibunuh. Setelah itu, sebagai gantinya, raja menetapkan Mordekai sebagai orang kedua yang berkuasa setelah raja. Anak-anak, oleh pertolongan Tuhan, maka akhirnya bangsa Yahudi ini selamat dari pemusnahan tersebut. Karena raja akhirnya mengetahui kebusukan hati Haman. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani kita pada Sabat ini mengenai cerita Ester dan Mordekai, yaitu bagaimana kita belajar lagi tentang sebuah hubungan yang baik, Mordekai dan Ester.
saling menolong untuk menyelamatkan bangsanya. Demikianlah Tuhan memakai seorang anak yatim piatu yang memiliki kepedulian kepada bangsanya, dan Ester menjadi penyelamat bangsanya. Marilah kita hidup saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lainnya. Ayat hafalan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Ester 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi, sampai di sini cerita kita pada hari Sabat yang indah ini mengenai Ester dan Mordekai. Mari kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami satu hal lagi tentang kebaikan. Tolong kami untuk suka mengasihi dan menolong orang tua kami, saudara kami, dan sahabat kami, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tania yang sudah membawakan cerita rohani pada hari Sabat ini. Dan kita akan menutup acara kita pada Sabat yang indah ini. Kita akan menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Yuk mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan. Kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik. Terima kasih Bapa untuk Sabat-Mu yang suci. Kami tadi sudah mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Arefanya, sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita anak-anak, dan sudah melakukan prakarya. Biarlah apa yang kami lakukan pada Sabat hari ini itu boleh menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih baik. Bapa di surga memberkati Fanya di sini Tuhan, di dalam masa pertumbuhannya. Biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, menurut pada orang tua, terlebih pada Tuhan. Memberkati juga keluarganya, mama papanya, biarlah boleh mendidik Fanya dengan penuh sukacita. Berkati juga anak-anak kami yang di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat yang sama Engkau melimpahkan pada mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat menembus dosa kami. Amin. Amin. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati.